penerimaan calon Bintara dan Tamtama Polri tahun 2025. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara melihat informasi lowongan untuk penerimaan Tamtama dan Bintara Polri tahun 2025. Teman-teman semuanya, tentunya informasi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang saat ini mungkin mau lulus di kelas 12 SMA maupun SMK, atau teman-teman yang lulus sebelumnya, atau teman-teman yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Ini informasi bagus apabila teman-teman memang punya cita-cita ingin menjadi Bintara maupun Tamtama Polri. Untuk websitenya teman-teman silahkan masuk saja di penerimaan polri.id. Saya di sini akan menginformasikan secara global, nanti teman-teman bisa belajar dari konten saya yang ini ya. Pak, ini kok loadingnya lama? Iya, kita tunggu saja loadingnya sampai dengan tampilannya ini tampil secara utuh. Oke, kita pilih yang Bintara ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memilih yang Tamtama ya. Saya contohkan yang Bintara. Kita klik Bintara. Nah, nanti di sini akan ada informasi terkait Bintara itu sendiri ya teman-teman ya. Kapan dibuka pendaftaran dan kapan ditutup pendaftaran tersebut. Di sini ada Bintara PTU, ada Bintara Brimob, ada Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bakomsus Tenaga Pendidik, ada Bakomsus Tata Boga, Bakomsus Gizi, Bakomsus Polair, Bakomsus Hukum, dan Bakomsus Siber, serta yang terakhir ada Bakomsus Akuntansi. Untuk yang Tamtama nanti teman-teman silahkan ini ya, klik saja. Nah, yang pertama kita mau coba pilih Bintara PTU, kita cek jadwal seleksi. Harus sabar ya teman-teman ya, karena mungkin yang akses itu banyak, jadi harus sabar. Nah, terkait Bintara Polri teman-teman ya, ini schedule atau rentetan kegiatan yang perlu teman-teman ikuti. Yang pertama ada pendaftaran online dan verifikasi sampai dengan tanggal 6 Maret, fakta integritas 7 Maret, Rikes 1 12, Rikes 2 8 April, CAT Psikologi 1 21 April, CAT Uji Akademik 5 Mei, 14 Mei TKK, 27 Mei sidang menuju Rikes 2, 3 Juni Rikes 2, 10 Juni uji jasmani, 20 Juni Rikmin, 1 Juli persiapan sidang, 2 Juli sidang akhir, dan 30 Juli rencana buka dik atau pendidikan Bintaranya. Nah, ini harus teman-teman pelajari ya. Jadi kalau teman-teman, Pak, saya nanti daftarnya di tanggal 7 Maret, maka tidak bisa. Pak, nanti saya verifikasi di tanggal 7 Maret, tidak bisa. Karena memang pendaftaran online dan verifikasi dijadwalkan 5 Februari sampai 6 Maret. Ya, kita coba kembali lagi. Kalau kita sudah tahu jadwalnya, maka selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya ngapain? Oke, kita buka lagi di Bintara. Kita sudah tahu jadwalnya tadi. Nah, di sini pun ada pop up atau menu untuk daftar. Jadi nanti teman-teman silahkan daftar ya, klik daftar. Lanjut mendaftar sebagai Bintara PTU. Jadi nanti pilih saja, kalau teman-teman mendaftar Bintara PTU maka klik bagian Bintara PTU. Kalau teman-teman pengen mendaftar Bintara Brimob maka klik yang Bintara Brimob gitu ya. Kita tunggu. Nih juga ada pop-up tidak boleh lebih dari satu. Artinya masing-masing pendaftar itu hanya boleh mendaftar satu jenis bidang ya, bidang lowongan. Nanti silahkan didaftar di sini teman-teman. Ya, ini diisi. Nanti kalau sudah diisi dengan lengkap, selanjutnya teman-teman klik daftar. Nanti akan ada pop-up di email teman-teman, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya saya akan membahas sebenarnya untuk penerimaan Bintara dan Tamtama itu apa saja persyaratannya. Karena teman-teman sebelum mengklik pendaftaran, teman-teman harus menyiapkan dulu berkas-berkasnya ya. Jadi nanti berkasnya siap, lakukan pendaftaran. Oke, kita coba klik tadi ya yang Bintara. Kita coba download informasi penerimaannya di bagian di sini, pengumuman ya teman-teman. Kita klik. Oke, kita coba lihat download. Ini masih loading ya teman-teman ya. Di sini nomornya 11 garing
2 Romawi DIK titik 2 titik 1 titik garing 2025 tentang penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Kita geser ke bawah saja. Nah, di sini ada kuotanya, teman-teman. Kuotanya itu 4.000 orang. Buka pendidikan 30 Juli 2025, tutup pendidikannya 24 Februari 2026. Lama pendidikannya 7 bulan, ya. Oke, di sini ketentuan persyaratan umum. Ya, persyaratan umumnya ada ini di poin ketiga, teman-teman ya. Di poin ketiga ada persyaratan umumnya. Oke, di poin ketiga ini ada persyaratan umumnya ya teman-teman ya ini. Sebentar. Ini ya teman-teman ya, persyaratan umumnya di poin ketiga. Persyaratan khusus. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi untuk mendaftar sebagai Bintara itu berijazah serendah-rendahnya. Ya, serendah-rendahnya yaitu SMA, SMK, MA, MAK, SPM atau PDF, bukan lulusan atau berijazah paket A, B, dan C. Ini sudah ada ketentuan. Ya, sudah ada ketentuannya nih. Terus yang selanjutnya, nilainya pun sudah ada. Kalau teman-teman lulus 2020 sampai 2024, itu yang dilihat nilai rata-rata ijazah. Nilai rata-rata ijazah di mana? Di belakang ijazah. Ketentuannya ini. Ya. Oke, selanjutnya, dan bagi peserta dari Polda Papua, Papua Barat, itu ada ketentuan minimalnya 65 atau setara C. Gitu ya. Terus untuk kelas 12 yang akan lulus tahun 2025, ini melampirkan rata-rata rapot semester 5 kelas 12. Minimal 75. Kalau untuk Papua itu minimal 70 atau setara B. Ya. Lulusan tahun 2025 akan ditentukan kemudian. Nah, ini ketentuannya nanti akan ditentukan kemudian, namun di sini sudah ada persyaratan nilainya yaitu semester 5 kelas 12. Nah, untuk lulusan S1 atau D4 ini IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi. Kalau teman-teman lulus dari sekolah luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbudristek. Nah, usia lulusan SMA itu minimal 17 tahun 5 bulan ya. Dan maksimalnya 22 tahun 0 hari pada saat pembukaan pendidikan. Kalau lulusan D1 usia minimal 17 5 bulan, maksimal 24 0 hari. Kalau lulusan D4 ataupun S1 minimal 17 5 bulan, maksimal 27 0 hari. Belum pernah menikah, tidak bertato, dinyatakan bebas narkoba, tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi paham yang bertentangan, tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, membuat surat pernyataan bermateri tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, membuat surat pernyataan tidak mempercayai pihak yang menawarkan calo ya. Terus ini ketentuan tentang domisili. Peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda mendaftar. Ini sudah ada ketentuan. Yang kedua khusus orang asli Papua. Ya, ini ada ketentuannya, dan peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan tentang ketentuan tentang domisili. Ini sudah ada. Ya. Artinya kalau ngambilnya Bakomsus maka tidak ada ketentuan yang ini. Gitu ya. Oke. Kalau yang sudah bekerja gimana Pak? Ya ini harus ada rekomendasi bersedia diberhentikan kalau diterima, gitu ya. Oke, bagi peserta yang telah gagal di tahap PMK pada tahun tidak dapat mendaftar kembali nih, sudah ada ya. Ini sudah ada juga. Ada juga. Nah, persyaratan lainnya gimana? Ini ada persyaratan khususnya kalau Bintara PTU atau polisi tugas umum, serendah-rendahnya sudah ada nih teman-teman. Tinggi badannya sudah ada, khusus orang Papuanya sudah ada ya. Bintara Brimob ini ketentuannya, ini juga ada. Polair ya.
tinggi badan, Bintara kompetensi khusus ini, tinggi badan khusus orang asli Papua, Bintara kompetensi khusus hukum, khusus cyber ya, khusus gizi, akuntansi, khusus tenaga pendidik. Nah, ini yang saya katakan di awal tadi. Enggak semuanya jurusan pendidikan, tapi hanya Pancasila, Matematika, Bahasa Indonesia, Olahraga, dan Agama Kristen. Bintara khusus Tata Boga, ini SMK, MAK Tata Boga. Ya, sarjana terapan di 4 Tata Boga. Ini sudah ada ketentuan, ya. Oke, bagi peserta yang memenuhi persyarat untuk mendaftar pada jalur hukum dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Barkomsus atau PTO. Gitu ya teman-teman. Itulah ketentuan-ketentuan yang perlu teman-teman siapkan ketika mau mendaftar sebagai calon Bintara maupun Tamtama Polri tahun 2025. Jadi harus tahu. Nanti teman-teman bisa cek lagi di websitenya penerimaanpolri.go.id. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.